merasakan pikirannya penuh, sulit tidur, atau susah mengendalikan emosi Anda. Kadang menyesali masa lalu atau cemas soal masa depan. Kondisi ini tuh wajar dan banyak dari kita yang mengalaminya. Tetapi ada cara supaya kita bisa lebih tenang dan bisa menerima keadaan dengan lebih baik, yaitu dengan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran penuh terhadap saat ini, bukan tentang mengubah masa lalu atau takut dengan masa depan, tapi benar-benar hadir dan menerima keadaan saat ini tanpa menghakimi suatu apapun. Manfaat dari mindfulness sendiri yaitu ada berbagai macam. Ada mengurangi stres dan kecemasan, membantu tidur lebih nyenyak, mengontrol emosi dan mengurangi rasa marah atau frustasi, membantu menerima keadaan dengan lebih baik. Lalu, untuk salah satu metode paling efektif untuk melatih mindfulness yaitu dengan MBSR. Apa itu MBSR? MBSR adalah Mindfulness Based Stress Reduction. Program ini dirancang untuk membantu menghadapi stres, kecemasan, dan emosi negatif dari diri kita. Teknik-teknik yang dipelajari dalam MBSR yaitu latihan pernapasan sadar, meditasi sederhana, kesadaran tubuh, dan juga teknik relaksasi. Mindfulness cocok untuk Anda yang sering stres, overthinking, atau sulit mengendalikan emosi, dan juga ingin lebih tenang dan menerima keadaan dengan lebih baik. Tetapi, hati-hati jika Anda mengalami gangguan psikologis berat seperti PTSD parah, skizofrenia, memiliki trauma mendalam yang belum ditangani, dan juga sulit menghadapi emosi tanpa pendampingan ahli. Mungkin biar lebih paham, setelah ini kita lihat video roleplaynya ya. Selamat pagi Mas dan Mbak. Betul dia dengan Mbak Vika dan Mas Bagus? Ya betul Mbak. Ya, sebelumnya perkenalkan saya perawat Nafsa. Jadi bagaimana Mbak kabarnya pada hari ini dan Mas Bagus sendiri? Saya sehat sih, tapi kayak agak kepikiran gitu sama keluarga. Oh, ada pemikiran tentang keluarga ya Mbak. Kalau Mas Bagus sendiri? Ya alhamdulillah saya sehat Mbak, tapi saya merasa sedikit cemas Mbak. Oh, sedikit cemas gitu ya. Jadi ada pikiran ya. Ya. Antara Mbak Vika dan juga Mas Bagus. Baik. Jadi kan minggu kemarin sudah diberikan kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan mengenai kondisi Mbak Vika dan Mas Bagus. Dan ternyata didapatkan untuk kecemasan yang dirasakan Mbak Vika dan Mas Bagus ini cukup tinggi seperti itu. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang kembali mengenai bagaimana perasaan Mbak Vika dan Mas Bagus, apa yang menjadi pikiran atau kecemasan yang dirasakan Mbak Vika dan Mas Bagus. Dari Mbak Vika sendiri, apa Mbak yang dicemaskan Mbak? Kan biasanya keluarga saya tuh kayak suka nelfon atau chat gitu ya. Itu tuh biasanya kayak sering gitu, terus suka nanyain kabar atau enggak. Kan saya jadi tahu gitu keadaan mereka sehat atau enggak di sana. Tapi sekarang tuh kayak nggak pernah gitu. Jadi saya kayak khawatir di sana tuh mereka keadaannya kayak apa. Terus mereka juga nggak tahu kan keadaan saya di sini. Oh iya, jadi keluarganya biasanya telepon, saat ini jarang telepon gitu ya Mbak, malah nggak telepon, jadi Mbak Vika juga kepikiran. Kalau dari Mas Bagus sendiri bagaimana Mas? Saya merasa cemas karena saya kan tulang punggung keluarga ya Mbak. Saya punya 2 anak kecil Mbak. Kalau saya sudah bebas dari ini, saya takut tidak diterima di keluarga saya Mbak. Oh iya, jadi Mbak Vika dan Mas Bagus ini memiliki kecemasan tentang keluarga, Iya. seperti itu. Takutnya bagaimana keadaan keluarga saat ini di rumah karena tidak pernah menemui. Terus juga Mas Bagus juga cemas bagaimana nanti kalau sudah keluar tidak diterima oleh keluarga seperti itu, Saya paham apa yang dirasakan oleh Mbak Vika dan juga Mas Bagus. Maka dari itu untuk hari ini nantinya kita akan coba menangani masalah kecemasan Mbak dan Mas dengan latihan bersama. Jadi latihannya itu namanya mindfulness atau regulasi emosi. Mas dan Mbak, dari Mas dan Mbak apakah mau untuk latihan bersama? Iya Mbak. Boleh ya. Nah, nanti untuk prosedurnya itu nanti kita akan belajar bersama-sama untuk nafas dalam. Lalu kita menyadari emosi yang kita rasakan saat ini. Lalu nanti kita fokuskan pikiran kita mencari tahu apa sih sebenarnya masalah yang kita hadapi saat ini. Nanti kita coba untuk
melepaskan dan memaafkan diri kita, dan nanti diakhiri dengan kata-kata positif untuk diri kita sendiri. Untuk waktunya mungkin sekitar 15 menit Mbak dan Mas. Apakah Mas dan Mbak mau dan bersedia? Iya. Bersedia nggih? Mungkin kalau begitu tanpa berlama-lama mari kita lakukan latihan mindfulness-nya seperti itu nih Mbak dan Mas. Untuk latihannya akan saya mulai nggih Mas dan Mbak. Apakah posisinya sudah nyaman? Sudah, Mbak. Baik. Pertama-tama boleh untuk fokus pada keadaan Anda saat ini. Mari kita tarik nafas dalam, lalu keluarkan. Tarik nafas Anda kembali. Rasakan aliran udara mengalir di dalam tubuh Anda, melewati paru-paru, mengalir di tangan, dan sampai ke kaki. Lalu buang nafas Anda. Sekali lagi, tarik nafas, keluarkan. Tetap atur pola nafas. Sekarang, rasakan kaki Anda menapak pada lantai. Tangan Anda rileks di atas paha, dan rasakan posisi duduk Anda. Buatlah tubuh Anda menjadi lebih nyaman, dan tetap atur pola nafas Anda. Coba pikirkan apa yang sudah terjadi di dalam hidup ini. Fokuskan pikiran Anda. Fokuskan pada sesuatu yang membuat Anda merasa paling berat, yang saat ini berada dan selalu ada di pikiran Anda. Rasakan emosi yang muncul dari pemikiran tersebut. Apakah saat ini Anda merasa marah, sedih, atau bahkan kecewa? Coba tarik nafas Anda lagi dan keluarkan. Terimalah semua emosi yang muncul sebagai bagian dari hidup ini. Maafkan semua yang terjadi, semua masalah yang muncul di luar rencana kita. Coba maafkanlah orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita. Maafkan juga diri kita yang tidak pernah luput dari kesalahan. Lepaskanlah semua emosi yang muncul dari diri kita. Sekali lagi mari tarik nafas dalam. Hembuskan secara perlahan. Apakah Anda sudah mengetahui permasalahan Anda? Baik. Sekarang coba kita pikirkan bersama. Apa hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hidup ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat hidup kita menjadi lebih baik? Bagaimana dan rencana apa yang perlu kita lakukan untuk dapat menyelesaikan segala permasalahan kita? Coba kita renungkan bersama. Apakah Anda sudah menemukan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan Anda? Baik, ketika Anda sudah menemukannya, sekarang peluklah diri Anda dan ikuti kata-kata saya. Wahai diriku, Wahai diriku, terima kasih sudah bertahan sejauh ini.
Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Aku kuat. Aku kuat. Aku masih layak. Aku masih layak. Aku masih layak untuk masa depan yang lebih baik. Aku masih layak untuk masa depan yang lebih baik. Aku lebih kuat dari masa laluku. Aku lebih kuat dari masa laluku. Aku berharga. Aku berharga. Aku berarti. Aku berarti. Aku punya masa depan. Aku punya masa depan. Dan aku berhak bahagia. Dan aku berhak bahagia. Sekali lagi, coba tarik nafas dalam. Rasakan aliran udara masuk ke tubuh Anda. Dan lepaskan. Sekali lagi, tarik nafas panjang. Dan lepaskan. Latihan kita sudah selesai. Nah, Mas dan Mbak, untuk latihannya sudah selesai. Dari Mas dan Mbak sendiri, bagaimana perasaannya untuk saat ini? Alhamdulillah saya sudah merasa lebih lega Mbak setelah latihan. Saya sudah tahu bagaimana masalah-masalah yang saya hadapi dan perasaan saya. Lalu saya sudah tahu bagaimana nantinya Mbak setelah saya keluar dari lapas ini untuk menghadapi anak-anak saya, seperti itu Mbak. Oh baik, alhamdulillah ya Mas, jadi sudah tahu. Jadi kalau untuk Mbak Vika sendiri bagaimana? Saya kan sebelumnya tuh merasa cemas banget gitu, kadang sampai nggak bisa tidur. Terus kayak setelah latihan ini tuh kayak ngerasanya lebih lega gitu hatinya, kayak berkurang rasa cemasnya. Baik, alhamdulillah ya, saya juga mengharapkan latihan yang sudah kita lakukan hari ini itu bisa membantu mengurangi rasa cemas Mas dan Mbak. Latihan ini juga bisa Mas dan Mbak lakukan secara mandiri. Kalau Mas dan Mbak merasa ada pikiran atau mungkin merasa cemas seperti itu, apalagi sampai tidak bisa tidur, mungkin bisa melakukan latihan ini secara mandiri seperti itu ya. Mungkin sebelum menutup sesi ini, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Mbak Vika dan Mas Bagus? Tidak ada Mbak. Dadah ya, baik. Kalau begitu saya cukupkan sesi ini. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin minggu depan ya. Minggu depan saya akan kembali untuk melihat apakah Mbak Vika dan Mas Bagus ini sudah melakukan latihan ini secara mandiri dan juga memantau perasaan cemas Mbak Vika dan Mas Bagus apakah sudah lebih berkurang daripada saat ini. Seperti itu ya. Mungkin untuk waktunya apakah di jam seperti saat ini? Ya boleh Mbak. Boleh ya, baik. Kalau begitu selamat bertemu minggu depan. Saya ini izin pamit ya Mas dan Mbak. Selamat pagi. Pagi. Nah, bagaimana tadi role-playnya? Kalau Anda sering merasa tertekan atau overthinking, coba latihan mindfulness ini ya. Karena ketenangan gak datang dari luar, tapi dari dalam diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari kami. Bye-bye.